harus dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebenarnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu. Karena ada pasir, ada air. Makanya kami panggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Oke. Karena kalian sudah dibagi dari subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi, diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke B. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi poin A dulu. Nah, itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor, harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat, ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan, dapat harga mahal, toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak. Dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock, supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang, siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan, kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka, saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi, saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok, masa nggak mau untang uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi, itu. Baik, selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG, terus yang lain? Kami laporkan, yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada kerugian dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya? Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid, dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya.
satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Termasuk soal editif, Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan. Kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini, Dicopot ya istilahnya. ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke. Kalau kami mau memanggil subholding, saya mau panggil Pak Rifa, saya tidak bisa panggil langsung. Oke. Saya harus melalui direksi holding. Oh, direksi holding. Dan ini Bu Nike. Oke. Ya kita kan bikin surat minta bahwa kami perlu memanggil dirut subholding. Kenapa? Karena dirut subholding pun dia punya komut subholding. Oke. Jadi kami tidak mungkin istilahnya pada bahasa manajemen itu bahasa terjemah kita melampaui wewenang kami di holding. Oke. Karena semua ada tata kelola perusahaan itu ada. Baik, di direksi holding ya. Tapi tentu kami memegang RKAP. Oke. Jadi itu patokannya. Anda boleh subholding, boleh anak cicit perusahaan. Selama Anda menyimpang dari RKAP, kami tentu akan tegur. Makanya tiap bulan kami monitor. Namanya itu monitor RKAP. Setiap bulan. Seluruh subholding sampai ranting harus rapat. Baik, dari kami cukup yang mulia. Izin yang mulia melanjutkan saksi. Ya. Baik yang mulia, saudara saksi melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya tentang Trafigura ya. Tadi saudara saksi sampaikan pernah mendengar gitu ya, ada blacklist dan seterusnya. Ini saya mau nunjukkan dokumen. Jadi Trafigura ini ada outstanding 2,4 juta dolar dari 2017. Berbagai upaya dilakukan sampai akhirnya di periode 2020, 21 dan 22 ini akhirnya bisa terbayarkan secara lunas tanpa harus melalui mekanisme litigasi atau arbitrase. Ya. Jadi cara-cara bisnis menyelesaikan masalah bisnis. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi rekan saya mau menunjukkan dokumen. Jadi ini adalah notulensi tahun 2023. Yang intinya adalah penyelesaian sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dan outcome-nya itu sesuai. Itu ada di sebelah kanan di kolom ketiga. Sebentar. Nah, nanti saya baca ke bawahnya yang mulia. Sebentar. Ya. Ditanyakan dulu kepada saksi, apakah saksi mengetahui hal ini? Ya saya ingat ini Pak. Saudara Karena, ingat? Ya kita ingat. Jadi waktu itu waktu itu dia mau ikut SHS kalau nggak salah ya. Saya ingat itu mau ikut SHS. Kami sampaikan kalau mau ikut SHS, semua hutang kewajiban harus dilunaskan. Oh, saudara bilang begitu ke direksi? Waktu itu ngomong ke direksi itu. Jadi Ya. saya ingat saya begitu dalam rapat dekom. Karena kalau dia nggak mau ikut kan kita mau buka SHS, semua orang berhak naruh minyak mentah dan minyak di Indonesia. Dan kami bisa langsung beli tanpa tender berdasarkan harga di LKPP. Nah tentu saya yakin dengan pola seperti ini, yang utang berapa tahun si Trafigura pasti rugi kalau dia tidak mau membayar. Karena Indonesia kan besar pasarnya gitu. Mungkin saya tidak ikutin, akhirnya terbayar gimana, karena 2023 saya sudah persiapan mundur. Saya lebih konsentrasi di RKAP. Ya. Nah, tolong ke bawah. Ke bawah. Nah, ini proses ini diawasi oleh BPK.
semua di-assist oleh BPK, bahkan di sini ada tanda tangan oleh BPK, ada 3 orang, ketua tim, anggota tim, ada 2. Ketua timnya namanya Puji Arisandi. Yang intinya tadi adalah sesuai. Pertanyaan saya, melibatkan BPK agar proses utang piutang ini selesai, sesuai nggak sama rekomendasi yang tadi saudara sampaikan? Ya, sesuai. Kami pun pernah diputuskan oleh BPK membayar 2 triliun lebih untuk hulu. Waktu itu ada West Madura. Karena ada kesalahan perhitungan, sempat saya waktu itu menolak membayar dengan pihak swasta. Udah dibayar, saya suruh tidak bayar, saya bilang. Ini belum diaudit. Enak aja kamu main bayar miliaran dolar begitu, jutaan dolar gitu ya. Gak bisa, ratusan juta. Lalu apa yang dilakukan? Kita putuskan dispute dan sempat waktu itu kepolisian menangkap direktur hulu. Main ditangkap aja tuh. Saya sempat telepon kepolisian. Gak boleh main kasar begitu kalian gitu loh. Kau ini kan hutang perdata. Kau perdata ya pakai auditor dong. Dan waktu itu BPK tidak mau audit. Akhirnya kita tunjuk KJPP yang audit. Sepakat KJPP yang audit. KJPP yang audit berbulan-bulan tidak keluar hasilnya. Mungkin takut ya. Karena kita tidak mau bayar ini. Menurut saya ini nggak pantas dibayar. Tapi kemudian ditarik kembali ke BPK. Lalu BPK menyatakan wajib bayar. Dan saya mengatakan tidak mau bayar. Kita masih cek ulang. Tapi direksi takut. Karena ada putusan BPK, kita harus patuh kata direksi. Nah saya, kalau secara pribadi, secara pengusaha, saya nggak mau bayar. Orang hutang seenaknya kamu mengklaim, saya bilang. Udah gitu lama, masa belasan tahun baru klaim, saya bilang. Tapi masalahnya saya kalah dengan putusan BPK. Saya ceritain itu apa? BPK ini adalah yang maha kuasa di Republik ini. Kalau dia putuskan yes, kita harus bilang yes. Nggak ada bantahan. Itu saya pernah sampaikan berkali-kali. Kalau yang maha kuasa dibilang udah sesuai, kok sekarang nggak sesuai? Itu yang saya nggak tahu. Oke, baik. Anda mesti tanya. Yang pasti saya bilang, kalau mau revisi undang-undang di Republik ini, revisi undang-undang BPK, bukan KPK. Baik. Saya sampai ngomong keras begitu kok. Baik. Kemudian, saudara saksi. Tadi kan saudara pengawasannya, bahkan tadi saudara juga sempat sentil, salah satu komisaris juga BPKP ya. Di dalam Pertamina juga ada institusi lain ya, yang intinya Polisi adalah juga. polisi Bintang ada, dua, jaksa bintang ada dua di gitu sana. ya. Iya. Mengawasi lah intinya internal gitu ya. Nah, di setiap laporan tahunan kan muncul tuh, mana outstanding, mana temuan, itu muncul kan? Muncul ya. Nah, pertanyaan saya begini, di dalam dakwaan terhadap saudara Edward Corne ini, di sini ada 4 temuan yang kalau kita buka dari laporan tahunan ya, 2021, 22, 23 ini temuan ini tidak pernah muncul. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama nih ya, memperkaya Trafigura Asia Trading pada pengadaan gasolin H1 2021 senilai 405.000 US dollar. 2. Memperkaya BP Singapura Pte Ltd pengadaan gasolin H1 2023 sebesar 3,6 juta dolar. 3. Memperkaya BP Singapura Pte Ltd gasolin H1 2023 sebesar 745.000 US dollar. Keempat, memperkaya Sinochem Internasional dalam pengadaan gasolin H1 2023 sebesar 1,3 juta US dollar. Ini kan perusahaan-perusahaan besar semua nih, yang GCG-nya bagus. Pertanyaan saya, selama saudara menjabat ya sebagai Komut, ada nggak angka-angka laporan kerugian dari 4 perusahaan ini yang dilaporkan ke saudara? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Ada enggak? Tadi kan ada bilang polisi, BPKP. Kalau saya lihat si komisaris saat itu kan juga deputi investigasi BPKP. Ada enggak mereka laporkan secara personal? Ini ada 4 nih kerugian besar nih. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum Pak Agus dan Pak Sandi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.